Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Faizah dengan NIM 2107100008, Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maluku Saleh. Nah, tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Geometri Transformasi yang diampu oleh Bapak Zainul Mustahid SPD MSIP. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu transformasi geometri? Jadi, transformasi itu dapat diartikan sebagai suatu perubahan atau perpindahan. Sedangkan geometri itu, dia berkaitan dengan suatu bangun, garis, titik, dan pengukurannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa transformasi geometri itu adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri seperti garis, titik, maupun kurva. Transformasi geometri ini terdiri dari 4 jenis, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Teman-teman tahu tidak apa sih refleksi itu? Nah, refleksi atau pencerminan merupakan suatu transformasi yang memindahkan titik bidang lewat sifat bayangan suatu cermin. Adapun definisi refleksi secara matematis adalah refleksi dengan sumbu G dinotasikan dengan MG atau dibaca dengan pencerminan terhadap sumbu G, di mana M ini artinya mirror ya. Dia itu ada 2 definisi. Yang pertama, jika A merupakan elemen G, maka pencerminan A terhadap sumbu G sama dengan A itu sendiri. Yang kedua, jika A bukan elemen G, maka pencerminan A terhadap sumbu G sama dengan A aksen. Dan G ini merupakan sumbu dari ruas garis A ke A aksen. G ini disebut sebagai sumbu pencerminan. Pada materi refleksi ini, kita akan mencari bayangan dari suatu titik atau bangun dan dicerminkan terhadap suatu garis. Nah, perhatikanlah segitiga ABC yang berwarna biru ini yang dicerminkan terhadap garis K, yaitu setiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminannya. Misalnya titik B ini dicerminkan terhadap garis K, jarak dari titik B ke garis K adalah 3 satuan, maka titik bayangannya pun memiliki jarak yang sama, yaitu 3 satuan dari garis K. Yang kedua, perhitungan jarak dari titik yang akan dicerminkan harus tegak lurus terhadap garis pencerminannya. Yang ketiga, bentuk bayangan dan gambar aslinya itu sama, namun dengan posisi yang terbalik. Selanjutnya, kita akan menentukan koordinat hasil refleksi. Berikut ini adalah bayangan titik P dengan titik koordinat X, Y jika dicerminkan terhadap beberapa garis dan titik. Yang pertama ada pencerminan terhadap sumbu X. Nah, jika Px, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik bayangannya adalah X, min Y, yaitu nilai X nya tetap, nilai Y nya menjadi min. Contohnya, tentukan hasil pencerminan dari titik 2,3 terhadap sumbu X. Nah, jika titik 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X,
maka titik bayangannya adalah 2,-3. Dia nilai Y-nya menjadi min dan nilai X-nya tetap ya. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titik bayangannya adalah min X, Y. Di sini nilai Y-nya tetap dan nilai X-nya menjadi min. Contohnya, tentukan hasil pencerminan dari titik A 3,3 terhadap sumbu Y. Nah, jika titik A 3,3 ini dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titik pencerminannya itu adalah min 3, Y. Dia X-nya berubah menjadi min dan Y-nya tetap. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka titik bayangannya adalah Y, X. Dia ditukar. Nah, jika titik awalnya adalah X, Y, maka setelah dicerminkan terhadap garis Y, X, maka titik bayangannya itu akan menjadi Y, X. Contohnya, tentukan hasil pencerminan dari titik B 5,2 terhadap garis Y sama dengan X. Titik B 5,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka titik bayangannya adalah 2,5. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Jika titik B, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka titik bayangannya adalah min Y, min X. Contoh soalnya, tentukan hasil pencerminan titik P 2,6 terhadap garis Y sama dengan min X. Jika titik P 2,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka titik bayangannya adalah min 6, min 2. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, maka titik bayangannya adalah 2K kurang X, Y. Dia itu nilai X-nya berubah dan nilainya tetap. Contoh, tentukan hasil pencerminan dari titik Q 7,5 terhadap garis X sama dengan 4. Kan sudah diketahui nih X-nya 4. Jadi titik Q 7,5 ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Maka titik bayangannya adalah 2 kali 4 dikurang 7,5. Maka titik Q 7,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4, maka titik bayangannya adalah 1,5. Selanjutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka titik bayangannya adalah X-nya tetap, 2H kurang Y. Contohnya, tentukan hasil pencerminan dari titik 5,2 terhadap garis Y sama dengan 3. Ini sudah diketahui Y-nya sama dengan 3. Jadi titik 5,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, maka titik bayangannya adalah 5,2 dikali H itu 3 dikurang 2. Jadi titik 5,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H,
Y sama dengan 3, maka titik bayangannya adalah 5,4. Dia itu nilai X-nya tetap, yang berubah adalah nilai Y-nya. Nah, yang terakhir ada pencerminan terhadap titik 0,0 atau sering disebut juga pencerminan terhadap titik asal. Nah, jika P, X, Y dicerminkan terhadap titik asalnya, maka titik bayangannya adalah min X, min Y. Tinggal ganti jadi negatif dia. Contohnya, tentukan hasil pencerminan dari P 6,3 terhadap titik asalnya 0,0. Maka tinggal ganti aja jadi titik P 6,3 dicerminkan terhadap titik 0,0, maka titik bayangannya adalah min 6, min 3.